Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Pokja 1 Kabupaten, Ibu Asnun. Yang saya hormati Ibu Mila selaku narasumber dari Pokja 1. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mojongabit. Yang saya sayangi pengurus Pokja 1 PKK Kecamatan Jombang, matur nuwun sudah hadir. Yang saya hormati pengurus Kabupaten Pokja 1, matur nuwun, dan seluruh undangan yang hadir, termasuk adik-adik Karang Taruna. Alhamdulillah, ada berapa orang ini? Ada berapa? PPNU? Ya. Ada 8. Ya, alhamdulillah. Ini mewakili beberapa Karang Taruna yang ada di Mojongabit, ya. Sudah sarapan adik-adik di sini tadi? Oh, belum. Iya, kita sarapan bareng ya. Nggih. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, nanti saya mohon izin tidak bisa sampai selesai, karena saya ada kegiatan juga di Kepanjen. Jadi dari sini saya insya Allah sekitar jam 10 nanti bergeser ke Kepanjen. Hari ini alhamdulillah matur nuwun Ibu Ketua, karena ditunjuk sosialisasi di Desa Mojongabit ini, karena termasuk yang rankingnya tinggi, ngaten nggih Ibu? Salah satunya, iya. Iya, alhamdulillah salah satu dapat 9 ya. Bukan salah 2. Iya, harapannya apa yang kita dapatkan nanti bisa disosialisasikan di Karang Taruna masing-masing. Untuk kader bisa disosialisasikan di lingkungannya masing-masing. Tidak menunggu suasana formal seperti ini, di setiap kesempatan. Kalau ada pengajian bisa nunut di pengajiannya. Kalau lagi kumpul-kumpul, biasanya mak-mak itu punya komunitas, itu aja disampaikan. Atau sambil belanja sayur, biasanya ketemu, ya, tidak nunggu suasana formal. Karena apa? Persiapan pranikah ini penting, karena satu, supaya tidak ada lagi anak yang lahir stunting. Yang kedua, karena generasi berikutnya ini adalah menjadi masa depan Indonesia, diharapkan menjadi bibit-bibit unggul semua. Kalau ahyu ibu-ibu yang sekarang ini 120, diharapkan nanti generasi berikutnya 120 ke atas, gitu ya. Sehat jasmani rohani itu penting, Jadi no seks bebas, no pernikahan dini, dan no nafsa. Nafsa itu segala jenis narkoba, ya. Kalau yang sedikit haram, yang banyak pun juga haram. Ngaten. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Camat Kecamatan Jombang, Ibu Ketua Pokja 1, Ibu Lurah Mojongabit, dan seluruh hadirat yang hadir in tidak ada. Di sini semuanya saya lihat hadir out. Cewek semuanya. Alhamdulillah saya berterima kasih dan bersyukur kehadirat Allah karena pagi ini saya bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya. Semoga kehadiran kita di sini sebagai ikhtiar untuk menata generasi muda kita di masa yang akan datang senantiasa diridhoi Allah, diberikan kemudahan, dan semoga generasi muda kita dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan-syaitan yang terkutuknya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu yang saya hormati, di Kementerian Agama itu, ngapunten saya to the point nggih. Nanti insya Allah saya usahakan 1 jam selesai. Dilanjutkan nanti diskusi menawi ada yang ingin bertanya. Jadi di Kementerian Agama itu sudah ada program-program yang terkait dengan pencegahan pernikahan dini dan pelestarian perkawinan. Di antaranya kalau boleh saya sebut ada BINWIN seperti ini, bimbingan perkawinan untuk para calon pengantin. Meskipun belum seluruh calon pengantin kita BIMTEK, baru sekitar 25% yang mampu kami hadirkan, karena untuk menghadirkan itu kan ya butuh unsayun itu ya, paling tidak dikasih snack lah gitu. Sama biasanya anak-anak yang BINWIN itu dapat snack, dapat makan siang, dapat buku panduan pondasi keluarga sakinah. Sehingga karena keterbatasan itu belum seluruhnya kita menyentuh calon pengantin. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan lain seperti ini bisa terwakili oleh adik-adik kita ini ya, walaupun belum semuanya. Tolong adik-adik yang hadir ini bisa membantu program-program yang saya kira sangat baik ini, termasuk program dari PKK ini perlu kita dukung. Saya juga sekaligus menawarkan monggo Bu Camat, Bu Lurah, Pokja 1 PKK kalau sewaktu-waktu membutuhkan tenaga penyuluh agama Islam, kebetulan saya penyuluh sama dengan Bu Nailil, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Tadi 1 bimbingan perkawinan sebelum nikah itu nggih untuk calon pengantin. Yang kedua ada namanya Pusaka Sakinah, itu bimbingan untuk pasangan yang sudah menikah minimal 5 tahun. Tujuannya adalah dalam rangka itu tadi, pelestarian pernikahan. Jadi kami berharap bahwa yang sudah nikah pun masih diperhatikan sama pemerintah, gitu kan Bu. Jadi pemerintah itu masih mikirin semoga yang sudah nikah-nikah ini bisa langgeng, bisa harmonis terus gitu, walaupun sudah 10 tahun, 20 tahun menikah kan gitu. Ini salah satu upaya kami dari Kementerian Agama untuk mewujudkan keluarga yang lestari, yang kuat lah gitu, ketahanan keluarga. Nah, kendalanya itu Bu, seperti kayak gini nih, yang hadir itu biasanya ibu-ibunya tok. Padahal kami berharap itu berpasangan. Bapak Ibu mestinya hadir ikut mendengarkan materi. Kalau hanya satu sisi, bapak lah ora penting kan gitu akhirnya. Nanti sampai rumah ibunya, lu tadi di sana itu dibilang begini kok gak cocok sampai sini. Oh malah susah, ya. Itu kendala kita di lapangan. Persis seperti hari ini, harapannya sebenarnya ini juga generasi yang cowok-cowok ini juga hadir, tapi ternyata ya nggak semudah itu. Ya. Di Kementerian Agama juga ada namanya BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Itu sasarannya anak-anak SMA, Madrasah Aliyah. Di Kabupaten Jombang ini kita memang belum banyak. Dalam setahun mungkin hanya ada 4 angkatan. Jadi kami menyasar ke madrasah-madrasah yang sudah levelnya itu sudah menjelang menikah, itu bahaya itu kan, rawan. Jadi kita menghendaki dari BRUS ini adik-adik yang sudah di level SMA atau Madrasah Aliyah jangan buru-buru nikah dulu gitu. Kita bekali dengan wawasan melalui kegiatan BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Itu yang sudah terlaksana di Kementerian Agama. Nama saya sulit disebut ya Bu ya. Saya tuh biasa kalau dengar nama saya salah disebut, kayaknya sulit mungkin. Mirip-mirip namanya artis, tapi saya bukan. Itu bahasa Arab loh Bu, Kamaliyah gitu. Cuman sama orang tua saya di Imalah namanya miring, Kamaliyah jadi Kamelia begitu. Jadi enggak pakai Malik tapi kalau Malik itu artis, ini bukan artis. Iya. Jadi tema saya hari ini adalah pencegahan pernikahan dini, kemudian lanjut kepada mempersiapkan keluarga sakinah. Ini nanti sebentar. Tadi Bu Camat, Bu Ketua Pokja 1 sudah menyampaikan bahwa betapa kita itu sekarang pada posisi atau situasi dunia yang sudah ruwet banget, ya. Dan itu sejalan sesuai dengan dawuhnya Rasulullah, ad-dunya tadur. Dunia itu sangat berbahaya. Kita kalau tidak hati-hati bisa terpeleset dunia yang sangat membahayakan. Ini adik-adik makanya ya,
Jadi kalau iman kita kuat, bergaul dengan siapa saja gak masalah. Pada dasarnya dunia itu memang bahaya. Kitanya yang harus menyiapkan diri untuk menghadapi bahaya-bahaya itu sehingga tidak terpengaruh. Yang kedua, ad-dunya itu tahur. Tadi tadur itu berbahaya, tahur itu menipu. Kita itu sering terkecoh oleh fata morgana, terkecoh oleh pada pandangan fisik dari mata kita. Wah gitu. Ternyata setelah kita tahu, iyalah tiba ini. Seperti itu dek, adik-adik. Kalau ibu-ibu itu nggak perlu saya jelaskan. Adik-adik, menikah itu jangan dibayangkan indah-indahnya saja. Nanti sampean kalau sudah menikah sebulan 2 bulan, iyalah ya Allah, tiba cek abote yo. Ngoten nggih Bu, leres nggih? Yo kandhani ya. Sampean belum. Kalau saya bilang ini di depan remaja mesti nggak ngandel. Wah, aku cinta padamu. Wah, makan tuh cinta. Nanti kalau sudah nikah, apakah masih ada cinta itu kemudian sayang-sayangan kemudian, "Hei Dek, hati-hati Dek. Tak kasih duit Dek 10 juta, bruk." Nah, agak mungkin. Maksudnya jangan membayangkan yang indah-indah karena ad-dunya tahur. Dunia itu menipu. Kemudian yang ketiga, ad-dunya tamur. Dunia itu cuma lewat saja. Jadi kita jangan terlalu keblinger sama dunia. Bolehlah kita itu senang dunia, bolehlah kita kerja untuk mencukupi kebutuhan kita, tapi dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, bukan segala-galanya. Karena dunia ini cuma lewat. Paling berapa sih? 70 tahun? Minta umur berapa sih? 100 tahun. Tambah susah umur 100 itu. Ngerepotin orang. Bener. Jadi umur itu kan ya secukupnya gitu. Kalau kita minta kepada Allah, minta umur yang berkah, jangan minta yang panjang. Umur gak bisa dipanjangkan, sudah ada jatahnya. Siap mati? Belum siap. Walaupun kita bilang belum siap, kalau malaikat sudah waktunya menjemput, masa ojo dhisik malaikat, aku durung siap. Oh, enggak bisa. Malaikat tidak bisa dinego. Baik. Kita lihat problem para remaja kita saat ini adalah satu, narkoba. Tadi disampaikan di sini rating tertinggi di bidang apa? Pernikahan dini, ya. Termasuk narkoba ini juga sangat di sekitar kita itu enggak nyamar-nyamar, maksudnya enggak terasa tiba-tiba seseorang bisa terjerumus karena prosesnya itu narkoba itu atau para pengedar narkoba itu cara pendekatannya itu mboten langsung. Sama halnya dengan orang yang terjebak pada bangsanya HTI gitu, aliran-aliran yang ekstrim itu cara pendekatannya enggak langsung Bu. Gak oleh sama niki kudu gawe kelambi sing ngene, gak oleh ngono, ndak begitu dia caranya. Sama dengan narkoba ini, caranya dia mempengaruhi generasi kita itu sangat manis, pelan-pelan, tanpa disadari tiba-tiba panjenengan sudah tenggelam di dalam lautan dosa misalnya gitu. Adik-adik bahaya ya. Bahkan saya ini narkoba ini katanya macam-macam bentuknya, kadang dalam bentuk permen juga macam-macam. Nah ini kan perlu kita waspadai. Ini problem kita, maka para orang tua harus sering-sering mengecek kondisi putra putrinya, apakah dia aman atau tidak dari narkoba. Sing paling enak di pondok Oh di pondok saja juga kadang tidak aman, masih bisa kebobolan, apalagi di luar begitu. Yang kedua, kriminal. Mohon maaf, banyak generasi kita masih muda-muda itu terkait dengan kriminal. Nggak usah jauh-jauh, contoh yang sedang viral kemarin adalah Mario Dendi dan konco-konconya, pacarnya juga, siapa namanya Bu? Itu kan masih di bawah umur. Terpaksa mereka harus berurusan dengan hukum karena terkait kriminal. Yang ketiga, pergaulan bebas. Nuwun sewu ibu-ibu dan adik-adik semuanya, para remaja ya. Ini tren sekarang itu ya, anak-anak muda kita itu gini. Nek wis kumpul dhisik, iku biasa kok mesti disetujui sama orang tua. Dan pasti akan segera dinikahkan. Jangan punya prinsip begitu. Saman kok gelem diincipi dhisik.
Sing rugi sinten? Untung gak ada wong lanang. Iya. Jadi bolak-balik yang korban itu, yang rugi itu perempuan, bukan laki-laki. Hati-hati. Gak apa-apa wis, pisan gak apa-apa, pindo gak apa-apa. Akhirnya ketagihan dan akhirnya nun sewu memang banyak sekali di KUA juga. Kadang itu kita itu baru-baru ini ada sudah hamil 8 bulan. Loh. Terus kita nggak mau nikahkan itu piye? Loh. Jajal takonono ben gawe ne nduk endi ngoten. Diguyoni ngoten kare wong-wong niku. Pergaulan bebas ini bahaya. No endi yo gawene kok iso ya ngoten maksudnya. Hati-hati. Jadi putra-putri kita awasi karena seperti itu problem. Yang keempat, ini pernikahan dini, ya. Ini masih banyak juga di Kecamatan Jombang ini kasus pernikahan dini. Dan nanti akan saya sampaikan apa penyebabnya kok banyak terjadi perkawinan dini di sekitar kita. Perkawinan dini ini berarti umur berapa? Coba mbak-mbak yang masih muda-muda tahu nggak undang-undangnya? Umur berapa boleh menikah? 19 tahun. Untuk undang-undangnya ya 19 tahun, sudah dinaikkan sedikit levelnya. Sebelumnya itu 19 untuk laki, 16 untuk perempuan. Sekarang sudah dinaikkan grade-nya sama-sama 19. Ini kalau bicara undang-undang ya. Makanya di KUA itu tetap kita nikahkan walaupun umurnya itu 19 tahun punjul sedino dinikahkan. Tapi kalau bicara ideal ya enggak ideal. Baik. Pengaruh medsos ini juga sangat memprihatinkan memang, Masya Allah. Anak saya sendiri itu, ya saya kira semua anak-anak sama di mana-mana cekelane HP. Yang kita khawatirkan itu kalau tiba-tiba muncul di layar HP itu gambar-gambar yang tidak benar. Kalau untuk main-main sih tidak apa-apa nggih. Lah ini yang kita khawatirkan itu kan kita nggak mungkin nunggoni terus dia main HP. Tanpa terasa mereka itu sudah jauh sekali menikmati gambar-gambar yang tidak seharusnya mereka lihat. Makanya alhamdulillah saya bersyukur anak-anak saya di pondok seminggu jatahnya hanya sekali pegang HP hari Minggu. Itu pun untuk telepon dengan keluarga, video call biasa gitu. Hari-hari biasa tidak boleh. Kita terapkan di rumah kayaknya nggak mungkin ya Bu. Susah. Kecuali kita memang benar-benar kuat tekadnya, bah nangis ya wis pokoknya gak oleh main HP. Tega nggak kita begitu? Kayaknya lebih banyak nggak teganya ya Bu ya. Bukannya itu susah ya. Baik, kita akan melihat apa saja sih yang menyebabkan anak-anak kita itu seneng kawin muda ya. Habis ini anak-anak kita kasih tahu bahwa nikah itu yo enak yo Andre. Tapi jangan memikir enaknya ya. Ini dia. Faktor pendidikan itu menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Gimana maksudnya? Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, biasanya keluarga itu terutama nuwun sewu yang pendidikannya rendah di desa-desa itu masih ada image gitu ya. Lah apa sih sekolah dukur-dukur. Ya wis mari nang nikah nang wis gitu. Mereka tidak memikirkan bahwa setelah menikah itu loh, bagaimana melestarikan nikah itu enggak dipikir. Yang penting anakku wis kawin nang wis sepayu anakku wis alhamdulillah. Nah ini merubah mindset ini yang susah. Iya, itu tadi mindsetnya masih rendah karena pendidikannya rendah. Yang berpendidikan tinggi aja juga masih ada yang berpikiran seperti ini. Ada itu Bu, seorang ibu yang datang ke KUA bersama anaknya umur 16 tahun. 16 tahun sudah melahirkan 2 kali Bu. Lulu bahaya. Kulo ngeten, simpel saja mereka bicaranya. Bu, jenengan kok membolehkan putranya jenengan nikah si Bu cek cuwilik. Lah kula niku ndelok anak kula runtang-runtung ambek pacare nggih mending tak nikahkan. Lho,
Kok gitu? Jadi ini termasuk nanti yang nomor sekian, kultur budaya ini juga sangat berpengaruh. Contoh, di masyarakat kita, terutama di Jawa, itu masih banyak sekali pemikiran yang mengatakan nek perawan tua iku ngisin-ngisini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terkikis ini budaya ini. Anak saya umur 23 belum pengen nikah. Yo ketar-ketir pisan mak nggih. Cewek soalnya. Lah tapi memang alhamdulillah maksudnya dia punya kesadaran bahwa nikah itu enggak perlu buru-buru. Dulu kalau dulu iya lulus SMA ngono wis wong tuwa wis gopoh. Nek gurung nikah itu izin risih, ada tetangga yang bilang, perawan tua. Sekarang gak usum ya Mbak ya, perawan tua ya. Biasa umur 27 menikah, alhamdulillah gak apa-apa. Jadi menunggu dia matang secara pendidikan, matang secara psikologisnya, reproduksinya sudah matang baru menikah. Ya. Kadang ada sih orang itu yang dipaksa-paksa untuk nikah, jangan sampai seperti itu. Faktor pemahaman agama ini yang tadi itu Bu yang saya ceritakan. Ibu itu mengatakan daripada anakku pacaran mending tak nikahkan. Padahal menikah itu lebih berat. Konsekuensinya dipikir nek wis anake dinikahkan terus selesai masalah. Nyatanya yang saya ceritakan tadi itu karena terlalu muda dia menikah, melahirkan pertama meninggal anaknya. Daya umur 14 Bu. Apakah itu tujuannya menikah? Tidak. Jadi pemahaman tentang bahwa pacaran kan nggak boleh dalam Islam, tapi bukan begini solusinya. Nggak boleh pacaran terus baru dinikah, nah itu bukan solusi. Nggak boleh pacaran ya wis, anaknya diingatkan jangan terlalu dekat. Kalian boleh berteman tapi jangan terlalu dekat, jangan terlalu inilah bahaya gitu loh. Bukan kok kemudian melarang pacaran terus dinikahkan, itu bukan solusi. Menambah masalah. Buktinya itu tadi, menikah kemudian lahir anak pertama meninggal, anak kedua dia umur 16 sudah punya anak kedua. Ya Allah, iku jenenge anak gendong anak niku. Masya Allah, itu masih banyak potret begitu di sekitar kita. Tantangan buat kita semuanya nggih Bu. Kemudian ini termasuk salah satu yang salah paham tentang agama itu apa? Anaknya masih kecil, kemudian ada kiai besar misalnya gitu, tokoh ngersakno menikahi anaknya itu walaupun masih di bawah umur, diberikan karena bangga dong saya punya menantu kiai besar misalnya begitu. Ini pemahaman yang juga berbahaya ya. Gak melihat anaknya, yang dilihat itu calon mantunya yang memang oke lah, tetapi kan belum saatnya si anak ini untuk menikah, seperti itu ya. Kembali lagi faktor pergaulan bebas yang menyebabkan, salah satu penyebab pernikahan yang terjadi di KUA itu sebagiannya adalah karena sudah hamil, nuwun sewu, efek dari pergaulan bebas gitu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini makanya kita, tantangan orang tua masa kini adalah memiliki anak yang sudah mulai remaja. Lebih-lebih yang cewek, masih cowok gitu podo ae kuwatir. Lah yang cowok menghamili, yang cewek dihamili. Kuwatir nih, kuwatir, kita perlu kuwatir. Dan faktor media sosial sama kayak tadi. Saya lanjutkan aja biar masih ada 4 slide lagi kayaknya ini. Nah ini mbak-mbak terutama ya, yang belum menikah. Kalau ibu-ibu mungkin sudah tahu rasanya menikah. Yang belum tahu rasanya menikah ini tak tutui mbak. Kalau nikah dini dipaksakan, yang pertama rentan cerai. Ya piye? Biasae kabeh dicukupi karo wong tuane, nangis, Bu, bojoku lah kok ngene Bu, aku tak mulai ae Bu, lah sik cilik ancene. Iya toh? Ya, rentan cerai, gampang-gampang, wis aku tak mulai mau aku Mas misalnya gitu. Nah, karena pemikirannya belum dewasa. Nikah itu gak enak, Mbak. Bukan gak enak, ya enak, ya ibadah itu dapat pahala, tetapi nanti
tanggung jawabnya itu yang harus disiapkan dari sekarang. Nanti akan saya sampaikan pada materi yang mempersiapkan keluarga sakinah. Rentan kematian ibu yang sudah saya ceritakan tadi, kematian ibu dan anak. Kadang malah ibunya yang meninggal gara-gara ya belum siap secara fisik untuk melahirkan ya. Dan itu banyak. Nggak tahu di Jombang masih tinggi Bu kematian ibu masih Yang berikutnya itu rentan mengalami keterlambatan pertumbuhan atau stunting ya. Lah piye wong encene ibu yang hamil itu secara reproduksi belum siap sebenarnya, kemudian dipaksa harus hamil, akhirnya akan melahirkan generasi yang lemah. Padahal dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Al-ayah. Wal yakhshal ladzina law taraku, dan hendaknya mereka, maksudnya kita semuanya khawatir. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaknya kita itu mikir, kita itu khawatir kalau jangan-jangan saya nanti meninggalkan generasi yang lemah. Generasi kita harus punya pemikiran seperti itu supaya tidak wah sing penting hamil duwe anak yo wis, jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus melahirkan generasi yang hebat, generasi yang berkualitas, sejalan dengan pemerintah kan begitu ya. Itu di Al-Quran sejak berabad-abad yang lalu sudah diwasiatkan dalam Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Ini tadi stunting, dan penyebabnya salah satunya adalah karena dari generasi yang belum saatnya untuk bereproduksi, menikah, anak, duwe anak tadi itu kan. Nah ini akhirnya salah satu penyebab terjadinya stunting. Rentan KDRT. Kok bisa begitu? Iya, kalau orang yang berpendidikannya tinggi gitu, ini kemungkinan secara psikologisnya itu lebih matang ketimbang mereka yang pendidikannya rendah. Wong pendidikannya tinggi aja yo masih bisa ngampleng bojone kok. Ya apalagi yang kemudian yang masih sama-sama anak-anak, dipikir padha karo pacaran wong nikah niku. Jadi nek misalnya bojone salah, saling marah, ngata-ngatain yang tidak baik dan sebagainya, kan jadinya akhirnya menimbulkan KDRT di dalam rumah tangga. Padahal tujuannya menikah itu untuk saling membahagiakan. Yang terjadi bukan saling bahagia, tetapi malah saling menyakiti akhirnya. Rentan depresi kayak tadi itu, biasanya hidupnya bebas, bisa main dengan teman-temannya, ngafe dan sebagainya. Saya tuh inget, jadi anak saya tuh yang pertama itu senengannya nongkrong di Starbucks Bu. Di sini nggak ada ya Bu Starbucks. Dimarahin sama papanya, kamu tuh gak senengannya kok nang Starbucks lah, nek bojomu meneh gak seneng Starbucks, terus kamu gimana? Diem aja dia. Kalau aku tunggu lah, ini kalau terjadi perkawinan yang sama-sama anak-anak gitu ya, kayak tadi yang satu hobinya ke sana, yang satu hobinya, akhirnya karena nggak bisa klik terjadilah stres. Mbek bojoku aku saiki kok gak oleh rono, gak oleh ketemu koncoku, gak oleh reunian. Siap Mbak kan sama digitukan sama suami Mbak? Pasti kan gak siap itu kita. Makanya dalam rumah tangga itu kan itu tadi adaptasi itu. Nah ini kalau masih kecil, kemungkinan untuk beradaptasi dengan pasangan tuh masih kesulitan. Yang dipikirkan itu kebahagiaannya saja. Aku kok malah gak bahagia ngene ya mari nikah ya gitu kan. Ya, njek cilik anjane sik senengane dolen kok mari gendong anak. Baik. Nah, ini masuk kepada materi setelah menikah. Kalau tadi itu masih gambaran belum menikah. Selingan Ibu saya mohon berdiri semuanya. Biar mboten ngantuk nggih Bu Camat. Ya, betul. Ya. Tapi saya lupa
lupa enggak saya tulis di situ. Ini tepuk-tepuk sih. Ya. Tepuk keluarga sakinah. Tepuk 5 pilar keluarga sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling jaga, saling ridho, saling hormat. Musyawarah untuk sakinah. Allah. Jadi ada 5 pilar keluarga sakinah, nanti akan kita bahas satu persatu. Sebelumnya ini saya sampaikan sakinah itu artinya apa sih? Monggo ibu-ibu, kita sering mendengarkan semoga sakinah ya. Apa sih sakinah itu, Bu? Bu, sakinah niku napa? Tentram, aman, nyaman, nggih? Nah, ada sebabnya tapi Bu, nggak ujuk-ujuk sakinah. Ya, kalau ibu-ibu mungkin gampang saya memahamkannya. Adik-adik, keluarga sakinah itu tidak ujuk-ujuk datang begitu saja, leres nggih Bu? Harus diupayakan. Nah, untuk mengupayakan agar keluarga itu sakinah, jadi pengertian keluarga sakinah itu adalah keluarga yang merasakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan bersama pasangan karena ada karenanya. Nah, ini yang harus diupayakan. Karena sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Setuju nggih? Lah piye gak seneng wong kabeh wis tercukupi gitu ya. Yaitu sakinah itu seperti itu. Jadi tentram, damai, bahagia karena memang semua kebutuhan dalam keluarga sudah tercukupi. Nah, ini yang akan saya bahas. 1, kebutuhan spiritual. Agama itu penting menjadi fondasi setiap keluarga. Nuwun sewu, seberat apapun ujian kita dalam keluarga, kalau imannya kuat akan kita kembalikan kepada Allah. Leres nih Bu. Kalau terjadi perceraian itu karena gak kuat. Yo karuan misalnya masalahnya itu sudah gak bisa diatasi lagi. Kadang itu kan masalahnya sepele Bu. Contoh yang terjadi di pengadilan agama itu yang paling banyak itu terbanyak kedua penyebabnya adalah faktor ekonomi. Ya mosok sih, nah terutama ini adik-adik. Kalau suami tidak bisa memberikan nafkah yang sesuai dengan harapan kita, mosok ya langsung jaluk cerai. Nah, spiritual ini yang akan menguatkan kita. Oh, diparingi blonjo sakmene yo alhamdulillah, walaupun dalam hatiku sakjane iki kurang. Tapi kan karena kita itu punya Allah. Alhamdulillah lah. Ono sing ngomong bojone sampean niku elek ireng gelem sampean, gak apa-apa, alhamdulillah bojoku sayang tapi mbak aku. Spiritualnya yang kita dahulukan. Ketika diuji oleh Allah misalnya gitu, kita mohonnya kepada Allah, ya Allah, karena nikah ini ibadah, pasti ada ujiannya. Sholat saja itu ada ujiannya. Apa Bu ujiannya sholat? Gak khusyuk, malas. Itu kalau anak-anak muda itu, calon pengantin tuh mesti saya tanya, Seki, sholat kabeh pora iki? Masih bolong Bu, alhamdulillah, jujur gak apa-apa. Tapi habis ini sampean ndak boleh gitu, karena mau jadi bapak, mau jadi ibu, saya gitu kan mesti. Karena bagaimanapun, seburuk apapun, seberat apapun ujian dalam rumah tangga, kalau kita kembalikan kepada spiritual, insya Allah bisa kita jalani dengan ikhlas. Jadi sakinah itu pertama unsurnya spiritual. Yang kedua finansial. Nah, ini pasti setuju semua. Iyalah, kita tidak munafik bahwa duit itu perlu. Wong beli nasi sebungkus saja pakai duit kok. Gombal itu kalau anak-anak muda bilang gak apa-apa mas, yang penting aku cinta padamu. Nanti wis nikah aku masuk mangan cinta toh kamu itu. Jangan percaya sama cinta-cinta tok itu ya. Saya tanya adik-adik pengantin tuh, sampean mana calon suami sampean? Itu Bu, sampean cinta? Iya. Sampean mau nggak dikasih duit sama itu? Nggak mau lah Bu, kan? Makanya kan finansial itu penting. Tapi ya itu jangan kemudian pentingnya itu maksudnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk gaya hidup.
Itu. Jadi tetap penting, kita nggak boleh masuk sih dalam keluarga itu harus kalau pingin sakinah ya kudu cukup. Harus cukup materinya. Maksudnya setiap orang tapi tidak sama. Cukupnya tuh nggak sama, nggih. Cukupnya Bu Rambah misalnya dengan cukupnya saya kan nggak sama, Bu, standarnya. Tapi kan dalam keluarga itu yang penting finansial itu mesti kudu ada. Saya lanjutkan yang ketiga, unsur sosial. Yang membuat keluarga itu bahagia, sakinah, itu tidak hanya duit melulu, tapi juga sosialnya harus baik. Pernah dengar, Bu, dan saya kira mungkin banyak kita dengar, mertua tidak cocok sama mantu. Itu mengganggu kesakinahan. Saestu. Sekeren apapun kita, sesukses apapun seseorang, tiba karo wong tuane dhewe ora akur, dengan tetangganya tidak baik, dirasani wong sak desa gak sido sakinah. Wong sakinah itu kan tadi saya bilang terpenuhi seluruh kebutuhannya, termasuk adalah kebutuhan sosial, ini jangan diabaikan. Dengan teman gak ada masalah, baik semua. Dengan keluarga suami, keluarga istri, baik semuanya. Nek dijak gotong royong, melok gotong royong. Pengajian di masjid, datang ke pengajian, itu sosial semua. Dan ini menunjang kesakinahan. Gak bisa kita cuek-cuek saja. Aku gak urip tekok mereka kok, Bapak. Wong kok kon urunan. Nah, misalnya kata, wah dicap tak kampung, ngecap jelek itu nanti akhirnya gak jadi sakinah akhirnya. Berikutnya, intelektual. Ini kebutuhan yang juga sangat penting dalam sebuah keluarga yang untuk mewujudkan sakinah. Adik-adik, saya berpesan bahwa pendidikan itu sesungguhnya tidak hanya di sekolah. Ya. Tadi pada saat terjadi kasus pernikahan dini itu kan orang tua itu alasannya karena saya sudah tidak mampu menyekolahkan anak saya. Wis tak nikahno wae, itu bukan solusi. Kalau memang tidak mampu menyekolahkan anak-anak, kan bisa itu diikutkan sama saiki pondok banyak yang gratis, sekolah pun banyak yang gratis. Atau kalaupun tidak mau ke jenjang yang formal, yang informal aja. Ikut pengajian, ikut fatayat, ikut IPENU, IPPNU itu ya Mbak ya, kayak gitu. Itu kan juga dalam rangka kita menambah wawasan. Wong kok nduk omah HP-an, akhirnya nggak punya teman, terus kolot, pendidikannya terbelakang, wawasannya rendah. Jadi intelektual ini sangat menunjang dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Saat niki nek keluarga calon suami, maksudnya calon pengantin dan calon pengantin laki dan perempuan sama-sama terdidik, sama-sama terpelajar, itu kita ngelihatnya kayaknya lega gitu ya. Karena apa? Mereka masing-masing sudah membekali dirinya dengan pendidikan, wawasan yang memadai, sehingga nanti siap menghadapi bahtera rumah tangga. Orang menikah itu kan selama ini kita sebut mengarungi bahtera rumah tangga. Maksudnya apa? Sekarang masih setat mau jalan. Nanti ketika sudah mulai naik perahu, itu kalau di materi Binwin itu ada menggambar sungai kehidupan. Anak-anak kita ajak mikir, anggite nikah iku yo gak enak tok. Akeh gak enake. Jadi kita menggambar sungai kehidupan. Targetnya di seberang sana itu adalah surga. Kita ibaratkan gitu. Mampukah calon pengantin ini mengarungi sungai kehidupan tadi sehingga sampai finish bahagia berdua di surga bersama anak-anak. Nah ini yang selama ini kita berikan wawasan kepada adik-adik tentang perlunya mempersiapkan keluarga sakinah dari sejak sebelum menikah. Unsur intelektual. Kemudian berikutnya adalah unsur mental. Keluarga itu akan bahagia ketika tidak hanya terpenuhi finansialnya, tapi juga mentalnya sehat. Nuwun sewu, yang viral di media sosial itu para artis itu mereka berpisah, sebagiannya adalah karena KDRT. Itu mentalnya nggak bener.
Tujuan menikah itu kan saling membahagiakan. Kenapa terjadi kekerasan? Mental harus dibahagiakan. Nuwun sewu, Mbak, tak tanya sih saiki. Misalnya sampean punya pacar nggak ini? Punya ya? Mboten, temen ta. Calon suami punya. Kalau misalnya pacar sampean ketahuan WA-an karo wedok liya, kira-kira sampean marah apa enggak? Marah ya, Bu ya? Marah ya? Nek sampean gak marah berarti sampean gak ada perasaan. Lah itu namanya mental. Dalam rumah tangga itu hal-hal yang tidak disukai oleh pasangan itu harus dihindari. Itu namanya kebutuhan mental. Dikai duit akeh tapi dikamplengi bendino, gak jadi bahagia. Punya suami ganteng, seneng, tapi penggaweannya bianan karo cewek. Aduh, susah. Ini mental, Bu, mental. Ya, gak bener itu mentalnya. Emangnya bahagia itu hanya dari duit? Enggak. Mental ini juga penting, gitu, nggih. Jadi kita membahagiakan suami juga membahagiakan diri kita. Terakhir ini pasti penting ini. Orang rumah tangga itu salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Ya, kadang itu anak-anak calon pengantin itu malu, Bu, saya tanya, penting nggak ini kebutuhan seksual? Guyu tok. Ojo pura-pura kula ngeten. Sampeyan nek gak butuh iku lapo kawin kula ngeten. Lah nggih sih. Keluarga sakinah itu akan terwujud jika kebutuhan seksnya juga terpenuhi. Karena banyak yang cerai gara-gara ikine gak jalan. Naudzubillah. Saya selalu mendoakan adik-adik semoga yang mau nikah ini semuanya normal ya. Bu, iya kalau jenengan sudah karuan, Bu. Itu loh, Bu, yang mau nikah, nggih. Semoga itu normal semuanya. Seksnya berjalan normal semuanya gitu. Bahaya. Ya. Gak bahaya ta kalau seksual iki gak iku lho. Kan bahaya, ya nemen bahaya nggih Pak nggih. Nemen bahaya ini enggak jadi sakinah nanti. Lah piye bojone? Aduh ya Allah, aku lho kepengin dianu mbek bojoku tapi gak tahu dianu karo bojoku piye, terus aku ngene. Akhirnya terus ndolek kok njobo lah kan enggak jadi sakinah jadinya. Ya betul. Jadi ini nggih. Iya, jangan malu-malu, udah dewasa semua ta ini. Ya. Ini pengetahuan, Mbak, bukan kita bicara porno nggih. Jadi tadi saya stressing lagi bahwa sakinah itu jika seluruh kebutuhan kita sudah terpenuhi. Ini tadi kebutuhannya. Kalau salah satu nggak terpenuhi, nggak bisa bahagia kan kita. Misalnya semuanya sudah ada, tapi ternyata ikut tadi contohnya kok bojone kok senengane, misalnya itu kan akhirnya nggak jadi bahagia. Satu saja nggak terpenuhi cacat, nggak bisa sakinah. Lanjut. Nah ini tadi yang 5 pilar itu ya, 5 pilar keluarga sakinah. Sekarang akan saya jelaskan yang satu tadi itu zawaj, dalam bahasa Indonesianya berpasangan. Bahwa menikah itu adalah sepasang suami dan istri. Ya. Dan ini harus tetap diingat. Orang kalau sudah menikah, nuwun sewu, kalau adik-adik ya, sekarang sampean bebas, mau ngafe bebas, mau reunian dengan temennya bebas, bahkan nonton dan sebagainya kan bebas. Kalau sudah menikah, itu kita harus memperhatikan pasangan kita. Saya begini nih, seneng ndak yo pasangan saya, gitu. Atau sebaliknya yang laki juga begitu, ya. Harus selalu ingat bahwa sekarang saya tidak sendiri. Sekarang saya tuh ada gandengannya, ada lampirannya. Jadi harus selalu bersama-sama. Yang kedua, misalkan walidon, nikah itu adalah komitmen. Komitmen mulai tumbuh sejak dilakukannya ijab kabul. Saya terima nikahnya, ya. Mbak Wati misalnya gitu. Semoga di sini tidak ada yang namanya Mbak Wati. Saya terima nikahnya Mbak Wati dengan mas kawin tersebut tunai. Dari situ mulai ada komitmen, janji kokoh. Ya mestinya jangan gampang-gampang untuk dibuyarkan. Kalau sudah
setia janji sehidup semati, tidak semati sehidup saja, mati ini dewe-dewe. Maka kalau terjadi perceraian tuh sesungguhnya mereka lupa dengan komitmen ini. Jarine biyen cinta. Piye? Lah kok saiki ngono. Berarti komitmennya itu Bu yang nggak beres itu. Jadi gini, komitmen itu bagaikan dua sayap burung, ya. Ini kalau patah satu, ya rusak lah, ambiar, bahaya. Ya. Jadi komitmen ini harus dari dua pihak. Suami juga berkomitmen ingin terus bersama istri, istri juga punya komitmen terus bersama suami. Apapun yang terjadi, ujian seberat apapun, kita itu terikat komitmen. Kalau buku nikah cek foto, ini komitmen. Ya. Kalau lupa tunjukkan itu Bu. Biar nyaman nih. Lalita. Gitu. Komitmen ya. Kalaupun mungkin rasa cinta sudah pudar, tapi kan ada komitmen Bu. Ini loh, wis terdata, ini tercatat di negara ini. Kita itu suami istri, jok neko-neko. Itu bahasa kasarannya gitu, komitmen. Jadi yang suami juga ingin tetap bertahan, istri juga tetap harus mempertahankan rumah tangga. Di pengadilan itu kenapa Bu? Hakim itu pasti mengabulkan setiap ada gugatan cerai. Sebab komitmennya sudah nggak sama. Sing siji ngotot pengen cerai, sing siji pengen mempertahankan. Pasti yang akan dimenangkan itu yang ngotot cerai. Kenapa? Digathukno ya tetap ra iso. Sudah tidak sama komitmennya soalnya. Wes pokoknya sing dilihat itu neraka tok setiap hari. Wes piye biyen ketok opo, saiki ketok opo bahasanya gitu ya. Itu komitmen itu yang harus dijaga. Pilar yang kedua, yang ketiga muasyarah bil ma'ruf. Nah ini yang masih sulit sekali menjadi tantangan kita bersama, terutama di Indonesia yang budayanya patriarki. Wong lanang iku ndek nukur. Wong lanang itu lebih kuasa, lebih baik daripada perempuan. Wong wedok iku nisori wong lanang, itu salah dalam agama. Nuwun sewu konsep ini, nuwun sewu nggih, tidak semua ulama kita juga. Ini kan konsep ini kan dari Kementerian Agama ya Bu ya. Yang membuat konsep ini adalah tim Kementerian Agama yang di dalamnya diantaranya adalah para pakar psikolog, kemudian tokoh-tokoh di pusat itu termasuk Mbak Lisa Wahid, putrine Gus Dur. Itu adalah tim yang merumuskan ini. Nah, rumah tangga itu akan bahagia ketika ini diterapkan. Muasyarah bil ma'ruf tadi, bergaul. Diwujudkan kalau dalam tepuk tadi apa? Saling cinta, saling jaga, saling hormat, dan saling-saling yang lain. Tidak bisa salah satu saja. Katanya suami minta dihormati, ya istri juga harus dihormati. Nuwun sewu saya bicara seperti ini karena di budaya kita itu masih seperti itu loh. Wong wedok iku kudu nurut. Nggih memang kita nurut sama suami kalau itu hal yang baik. Kita boleh tidak mau ketika itu adalah hal yang sifatnya durhaka atau tidak sesuai dengan syariat kita. Kita berhak bicara Ibu. Ini dalam kajian fikih mubadalah. Nggih, sampun mireng nggih Bu, fikih mubadalah. Iya. Tapi ya itu untuk mensosialisasikan fikih mubadalah ini butuh waktu yang lama. Karena kita berada di budaya patriarki. Wong lanang iku ndukure wong wedok. Itu masih. Kalau bapak-bapak denger iki gak apa-apa ya. Kenapa kesane? Iya. Dari zaman seperti itu. Iya. Jadi muasyarah bil ma'ruf itu artinya bergaul yang baik. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Gimana bentuknya berbuat baik? Yes, kayak wong Indonesia iku piye sing baik iku sing piye? Kita selalu baik dengan teman. Karena kita juga pengen diperlakukan baik. Seperti itu juga dalam rumah tangga sebenarnya sama saja. Karena gini Bu, konsepnya hubungan kita dengan Allah itu kan vertikal. Dan itu mutlak.
Perintah Allah ya harus kita ikuti. Wong kita itu hamba kok. Hamba itu kan budak, harus manut sama jeragan. Nek gak manut bisa dipecat, bisa disiksa dan sebagainya. Itu gambaran saja antara hamba dengan Allah. Tapi kalau suami istri begini, horizontal, sejajar, sama-sama menungsone, sama digepuk loro, ya ojo gepuk. Kan konsep sederhananya seperti itu sebenarnya. Nabi Musa pernah ditanya sama orang, "Wahai Musa, siapa kamu?" Aku adalah kamu. Loh, ditakoni sampean niku sapa kok? Ya aku adalah kamu. Artinya apa? Sampean bisa sakit hati? Iya, aku ya iso sakit hati. Itu yang harus diterapkan sebenarnya dalam rumah tangga, saling dan itu kesalingan. Kalau nggak ingin disakiti ya jangan menyakiti, gitu aja simpelnya. Jangan hanya dari satu pihak, sisi bahagia, sisi nelongso. Ngoten sih Bu, kalau tidak seimbang itu. Bahagia hanya di satu pihak, pihak yang lain merasa menderita. Padahal tujuan menikah apa tadi? Adik-adik, tujuan menikah itu apa? Saling membahagiakan kan? Saman ingin bahagia sendiri, yo egois namanya. Atau saman gak apa-apa wis aku menderita, yang penting bojoku bahagia. Gak mungkin, itu namanya mengorbankan diri. Jadi perkawinan itu sama-sama saling membahagiakan. Itu namanya sakinah. Nah, untuk mewujudkan sakinah masih ada satu lagi mungkin. Bentar. Saya teruskan aja nggih. Gopoh, saya ada kegiatan di Ngepeh habis ini. Musyawarah itu penting juga, Bu. Pilar yang keempat dari keluarga sakinah adalah musyawarah. Contoh Ibu, ada orang itu cerai gara-gara tidak sepakat tempat tinggal loh. Sepele kan? Jadi musyawarahnya nggak jalan. Dan itu banyak sekali terjadi hanya gara-gara tidak sepakat tempat tinggal, buyar. Adik-adik, saya pesan dari sekarang, kalau sampean mau nikah bicarakan di awal. Jangan membeli kucing dalam karung, istilahnya begitu ya. Artinya apa? Harus jelas itu calon suami. Jelas dalam artian gini, sik bojoku iki apik pura iki. Engko nang mari ngono wis nikah terus aku di ngenek-ngenek no. Enggak apa-apa, jangan karena wis gak apa-apa wis aku lak cinta. Dia begitu gak apa-apa wis. Lho, saiki gak apa-apa, meneh iku apa-apa. Ya. Loh, ibu-ibu yang sudah mengalami itu langsung iya ya. Mengiyakan saya. Jadi musyawarah di awal sebelum menikah itu penting. Termasuk bicarakan, "Mas, meneh nek semari nikah kita di mana?" Jangan sampai sudah terlanjur ijab kabul bareng ngono, "Lho, aku kudu manggone maratuwa." Emoh. Gak pokoke emoh aku. Buyar akhirnya, Bu. Ini sepele, Bu. Artinya apa? Musyawarah itu harus selalu dijunjung tinggi. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Berarti kan kita sejajar ya. Kalau sudah musyawarah gitu kan komunikasi akan jalan kalau kita merasa sejajar. Kalau budaya patriarki gak ono istilah musyawarah. Ya kudu manut pokoknya karo aku. Manut, gak manut. Oh. Tak. Ulino misalnya ngoten nggih. Kan musyawarah itu penting. Saya lanjutkan. Terakhir ini saling ridho. Wis pokoknya nomor 1, 2, 3, 4 ujung-ujungnya jenengan kudu ridho. Ya piye wis kadung kawin. Ala tibake ngono misale. Ala tibake bojoku kok ngene. Ya wis separingane Gusti Allah tak terima. Itu namanya ridho. Ridho itu saya rela dan saya bahagia. Tidak kok kemudian lah kok ngene, waduh aku lah susah terus. Itu berarti jangan tidak rela. Rela itu adalah ketika saya bisa menerima dan saya tetap bahagia walaupun orang ngomong apa. Misalnya ada orang ngomong, "Sampean kok gelem sih Mbak kawin karo arek iku wis elek, gak duwe, sampean kok gelem babang aku cinta kate lapo." Itu namanya orang rela. Diomongno wong ireng ya babah. Boso-bosoku dhewe misalnya gitu kan. Itu namanya ridho. Jadi ridho itu saling rela dan saya bahagia. Dalam keluarga ada segitiga cinta, bukan cinta segitiga, Ibu. Jangan dibalik. Bahaya itu.
Kalau cinta segitiga itu ada yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Tidak. Sebelum ke segitiga cinta, tadi sakinah itu kan artinya bahagia, nyaman, tentram, unsur-unsurnya tadi sudah saya sampaikan. Ada finansial, spiritual dia. Nah, untuk mewujudkan sakinah itu Allah memberikan modal kepada kita dua, mawadah, rohmah. Mawadah itu apa, Bu? Mawadah itu teman saya, Bu. Kenapa, Bu, mawadah, Bu? Cinta kasih. Rohmah juga cinta kasih sama. Bedanya di mana? Nek arek nom-nom itu sing lebih banyak itu mawadahnya. Manten anyar itu mawadahnya yang banyak. Aku ingin bahagia. Mesti pikirannya adik-adik yang mau nikah itu, alhamdulillah aku bahagia. Tapi masih orientasinya pada diri saya sendiri. Pokoknya yang penting aku bahagia gitu. Tuh di awal-awal tuh adik-adik yang menikah itu mesti mawadahnya tuh prosentasenya tuh 90%. Baterainya masih full, Bu. Itu. Tapi nanti kalau perkawinan sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ibu-ibu di sini mungkin 20 tahun, 30 tahun, Ibu. Berapa tahun, Ibu? Semalam 40 tahun. Luar biasa. Nah, yang ada itu rohmah kalau sudah lama menikah. Rohmah itu ya cinta kasih sayang, tapi orientasinya yang penting, maksudnya bahagia bersama lah. Saya lebih memikirkan pasangan saya. Kalau hanya memikirkan diri sendiri itu masih egois ya, masih aku sementing aku bahagia, banda masih kono gak bahagia ya wis gitu. Enggak. Tapi kalau sudah lama menikah itu yang ada itu rohmahnya. Masih berubah, untune pretel kabeh. Rambutnya sing biyen iku ireng dadi putih. Sing biyen jalannya tuh tegak, sekarang sudah agak gini. Karena kita masih ada rohmah, Bu, kasih sayang. Jadi orang mentolo beta saduk misalnya ngoten ya. Bahasanya kan gitulah. Lah iku lak bojoku masih elek ngono, masih tunuk-tunuk ya bojoku. Kasih sayang ada dalam diri kita itu kan memandang dia. Enggak egois mikirno awake tok. Yo mosok sih karena ada perubahan fisik dalam pasangan kita, kemudian kita bosan, kemudian kita tukar tambah misalnya gitu. Iya naik mobil tukar tambah dapat yang lebih baru dan lebih bagus. Kalau pasangan urung karuan itu jadi modal dua ini. Mawadah penting, rohmah juga penting, dua-duanya supaya sakit. Nek mikirna awake dhewe gak apik, mikirno bojo tok yo gak apik. Jadi dua-duanya, yo mikir kebahagiaan kita, ya mikirkan kebahagiaan pasangan kita. Sekarang segitiga cinta, jangan dibalik cinta segitiga lo ya. Kalau cinta segitiga itu konotasinya jelek. Kalau segitiga cinta itu harus dalam mempertahankan rumah tangga, ya. Minimal dari 3 ini yo salah satu. Gitu. Kita akan lihat apa? 1, komitmen. Yang tadi itu, Bu, segitiga cinta ini minimal ada 1 inilah. Kalau yang kedua, ketiga nanti nggak bisa. Komitmen, karena kita sudah terikat sama janji tadi. Ya. Insya Allah kalau kita masih mikir komitmen, selamat rumah tangga kita. Gitu. Yang kedua, kedekatan emosi. Antara suami istri harus ada rasa saling membutuhkan, saling kangen, saling mengharapkan. Masa iya ada istri ono bojone misale tiba ning dalan dikandani koncone, "Mbak, bojo sampean ketabrakan kok dalan Baba Jarno." Gak mungkin. Itu namanya ndak ada kedekatan emosi. Iya kan, suami kita sakit kita ikut mikir ya. Anaknya sakit gage-gage digoning dokter. Itu namanya kedekatan emosi. Bojone susah kita ikut mensupport, ikut susah.
Kalau tidak ada kedekatan emosi itu ya kayak itu tadi, jarno mate ya nuwun sewu. Misalnya dulu seperti itu kan enggak. Lah makanya segitiga cinta tadi minimal yang nomor 1 itulah. Syukur-syukur yang kedua ini juga iya masih ada kedekatan emosi. Bojoku loro ya aku melok susah misalnya gitu kan. Itu namanya kedekatan emosi. Nomor 3 gairah iki. Ibu masih gairah, Bu? Insyaallah. Oh, insyaallah. Iya. Biasanya yang full gairah itu Bapak apa Ibu? Imbang ya, harus imbang ya. Betul Bu, iya. Imbang Bu. Ya makanya tadi saya katakan segitiga cinta itu minimal yang nomor 1 lah, yang harus tetap ada. Kalau 3-3-nya ini tidak ada ya ambiar Bu, bahaya Bu. Ya. Misalnya toh gairah kita sudah berkurang, nggak seperti mantenannya, ya lumrah. Wes tuwek maksudnya gitu. Loh saya juga sudah tua loh Ibu, hampir 50 saya. Belum tua. Oh loh, lah ketokane nggih, tapi 50 mendekati jelita jelang 50 tahun. Nah, gairah mungkin berkurang ya wajar karena usia ya gitu. Bapak juga begitu. Sudah tidak sesubur yang dulu ya wajar. Jenis kanggone wis suwe. Lah ya ibu-ibu juga kanggone wis suwe kan ya mesti wis rodok-rodok iki. Belum expired. Belum ya? Alhamdulillah. Itu bagus, Bu. Yang ketiga ini gairah itu bagus kalau memang tetap bisa dipertahankan. Yang kedua tadi kan kedekatan emosi. Ya kudu ono sakjane, tapi lek misalnya berkurang juga, ya wis lah. Misalnya agak berkurang, nek biyen niku ya hati-hati Dek, mlakune Dek, kesandung Dek. Saiki kesandung dilokno. Ndelok apa sampean niku kok iso kesandung, ha? Ngono. Gas. Setidaknya yang nomor 1 yang kudu tetap tidak boleh berubah yaitu komitmen. Komitmen dengan adanya apa tadi Bu? Ikatan pernikahan tadi ya. Buku nikah cek woto gila-gila. Buku nikah cek woto elingo. Nah gitu ya misalnya. Seperti itu Ibu. Kayaknya sudah selesai. Monggo. Sudah selesai nggih. Ngoten barangkali ada nggih silakan ada tanya jawab. Kalau di buku nikah itu tidak ada, yang ada itu taklik talak namanya Bu. Di buku nikah itu gini, janji nikah itu bisa dibaca oleh calon pengantin lagi ketika akad nikah itu biasanya ada yang minta dibacakan. Kalau itu diikrar, itu kan ikrar ya. Taklik talak itu ikrar. Kalau itu dilanggar jatuh talak otomatis. Itu kalau dibaca taklik talak itu. Tapi kalau tidak, mungkin menurut saya tidak terlalu berbahaya. Bahayanya itu kan kalau taklik talak itu sudah diucapkan kemudian dilanggar sendiri oleh salah satu pihak, yaitu efeknya jatuh talak. Contoh misalnya jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan berturut-turut, maka otomatis jatuh talak. Bahaya toh kalau suaminya kemudian kerja di luar negeri 3 bulan gak kirim gajine, sing dek kene ketar-ketir, jatuh talak itu Bu kalau ada taklik talak ya. Lah kalau bicara tentang hak dan kewajiban sama sebenarnya Bu, hak dan kewajiban suami istri itu. Intinya tadi kita itu kesalingan tadi loh Bu. Iya. Itu aja simpelnya. Nggak usah diurai bahwa istri harus begini, sama nggak ada bedanya. Tapi budaya patriarki Lah itu tadi, nggih, betul. Laki-laki itu. Iya, itu tantangan kita semua Bu untuk mensosialisasikan fikih mubadalah. Kalau ini yang mempelopori fikih mubadalah di Indonesia itu Kang Fakih. Itu kajiannya biasanya setiap minggu pada subuh itu kajian online nggih Bu. Kayak pengajian tapi dia di online dan membahas. Jadi fikih mubadalah itu kan mengkaji teks-teks hadis yang selama ini ditafsirkan secara kurang pas. Contoh,
Wong wedok neke dijak kumpul bojone terus emoh, iku sampai isuk dilaknat sama malaikat. Serem Bu ya, serem Bu. Tapi jadi fikih mubadalah itu menafsirkan kembali teks-teks hadis secara lebih bijak. Intinya gitu. Sekarang loh nggih, nuwun sewu, kalau itu diterapkan bener-bener kita berlakukan dalam rumah tangga, jenengan masih sakit, kudu gelem. Susah kan? Angel nggih. Ya makanya fikih mubadalah itu diantaranya seperti itu tujuannya, memahamkan kepada kita bahwa jangan menafsirkan hadis secara mentah-mentah. Harus dilihat dulu konteks dulu munculnya hadis ini, kenapa kok bisa muncul begini, sejarahnya bagaimana, dan kita sesuaikan dengan kodrat manusia kan. Kodrat manusia itu adalah terhormat, baik laki maupun perempuan sama, sejajar, setara di hadapan Allah. Jadi tidak boleh seorang suami memperlakukan istri nuwun sewu kayak budak, nggak boleh, karena tadi harus bergaul secara normal dan baik. Itu diantaranya Bu, fikih mubadalah itu seperti itu. Baru dengar ya adik-adik fikih mubadalah? Tidak. Sudah dengar adik-adik? Yang adik-adik bisa di browsing nanti di internet banyak ya. Kalau tidak ada yang bertanya, pripun Bu? Oh ya. Ya. Oh ya. Ya. Jadi untuk tahun ini di Kementerian Agama Kabupaten Jombang itu direncanakan 90 angkatan. Dan iya Bu, itu tidak menjangkau seluruh manten Bu, 25% tadi saya bilang. Wong di KUA Jombang saja itu jatahnya 9 angkatan. Satu angkatan jumlahnya 15 pasang. Jadi 30 calon suami istri, itu 30 dalam satu kelas. Dan Kecamatan Jombang dapat jatah 9 angkatan. Sudah saya selesaikan semua nang marinang wis. Kalau nanti dapat tambahan dari Kemenag ya alhamdulillah bisa. Jadi ngapunten belum bisa menjangkau semuanya memang, keterbatasan. Iya, jadi yang ikut bimbingan itu yang sudah daftar resmi. Iya Bu, iya. Itu berapa bulan sebelum menikah? Nggih, kan menikah itu daftarnya minimal mepet, paling mepet itu H-10, H-15 lah. Kalau sudah 10 hari sebelum nikah itu sudah kena dispensasi nanti ke Pak Camat. Harus dispensasi Pak Camat. Ya, ada saja Bu yang kayak gitu. Ya, nikah dadak. Nah, itu yang dadak-dadak itu harus minta dispen Pak Camat. Kalau yang tidak mau dadak-dadak ya nggak pengen dispen Pak Camat gini kok, normalnya tuh paling tidak sebulan sebelumnya sudah daftar, langsung ke KUA atau lewat desa di Pak Mudin ada. Kalau di desa biasanya kurang 3 bulan daftar. Bisa, itu lebih aman. Maksudnya tuh minimal nggih. Tadi saya katakan minimal itu H-10 sudah harus masuk di KUA. Prosesnya tentu lewat desa dulu dan itu tidak bisa sehari 2 hari ya Bu gitu. Nah, yang ikut binwin itu ya yang sudah terdaftar di KUA, yang sudah pasti nikahnya tanggal, misalnya ya nikah tanggal 15 Agustus. Nah, kalau ada binwin sekarang itu kita ikutkan. Dan sekali lagi tidak bisa semuanya Bu, masih terbatas 25%-nya saja yang bisa kami binwin. Ngapunten karena keterbatasan dana dari Dipa Kemenag hanya mentargetkan 90 angkatan se-Kabupaten Jombang Ditung kali kecamatan yang lain. Oke, sampun Ibu. Ya, Mbak. Berdiri aja Mbak, berdiri. Mempersiapkan pernikahan yang tepat. Baik. Iya, mau nikah nih rupanya. Betul. Ya. Kalau dari kacamata hadis Rasulullah, ya, nikahilah perempuan, ya termasuk kita menikah dengan laki-laki, itu lihatlah satu karena ketampanannya mesti, kecantikannya, iya kan? Ya.
Kalau nomor 1 ini menurut kita nggak mau wis wong aku cinta kok, kan gitu. Nomor 2 karena nasabnya, ya kan. Tapi kan kita juga bisa kadang itu jodoh itu terus moro-moro masuk ya muile terus ya. Iya. Terus yang paling utama adalah lihat keimanannya, Mbak. Fazfar lidzatiddin. Lihat dia spiritualnya. Kalau dia agamanya bagus, ya itulah yang dianjurkan oleh agama agar kita pilih jadi pasangan kita. Harapannya supaya nanti ketika rumah tangga bisa menjadi imam yang baik. Nah, kemudian kita sebagai orang yang sedang memilih, tadi saya katakan jangan sampai kita seperti membeli kucing dalam karung. Lihat karakternya. Biasanya seseorang itu kalau dia gampang mengalah, itu biasanya orang baik. Gitu Bu, nek orang senengane ngalah itu kan yo kan mesti orangnya apik. Jadi dingenekno men. Iya. Calon suami sampean delok enae, nek dia selalu mengalah, oh berarti mencintai saya temenan iki. Gitu kan, Mbak? Kalau sampean terus ngalah, Mbak, iku wis alamat. Nanti ketika nikah, iya ngono iku. Nuwun sewu nggih, maksudnya nikah untuk anak-anak yang belum menikah itu. Lebih baik mana, dicintai apa mencintai? Yo nek iso dicintai dan mencintai. Tapi yang kalau bicara prioritas, kita pilih yang dicintai. Karena kalau kita mencintai sementara dia tidak, bertepuk sebelah tangan. Nanti pada saat rumah tangga akhirnya sampean lebih banyak mengalah kita jadinya gitu. Soalnya dia merasa dicintai. Apa kon ngono malian. Dan kalau ajaran agama itu memilih jodoh tentu lebih baik istikharah. Karena kadang pilihan kita, pandangan kita itu salah. Baik menurut kita, ternyata belum tentu baik di hadapan Allah. Jelek di hadapan kita, belum tentu di hadapan Allah itu jelek. Tapi ini sulit. Kalau sudah emosional yang bicara, aku cinta, wis gak apa-apa wis. Iya kan? Kita itu istikharah kalau pada saat kepepet saja. Pada saat situasi normal kayak gini, saman usahakan tetap istikharah. Bagus enggak dia itu buat saya menurut Allah. Ngaten, Pak. Nggih. Kemudian ya tentu saja kayak tadi unsur-unsur yang kita butuhkan dalam keluarga sakinah itu lihat ada enggak pada diri calon suami. Finansial kan yang penting itu. Spiritual tadi sudah, finansial, mental tadi itu kalau dia ngalah, lemah lembut, nek ambil uang tuane api, ya berarti mentalnya bagus tuh. Tapi kalau kadang di awal perhiasannya, wah iya ya, menipu ya Bu ya. kan sekarang banyak juga. Ya perlu dibuktikan makanya, maksudnya buktikan bagimanalah caranya saman untuk menguji coba gitu. Temenan apik tadi kita pura-pura apik karena mau nikah kan biar direstui terus begitu ya. Jadi mental tadi kemudian apa? Pendidikannya juga, sosialnya apakah dia baik dan sebagainya tadi yang saya sebutkan itu ya. Kalau ngetes seksual nggak bisa ya. Kalau sebelum nikah itu bisa, tapi ke puskesmas untuk cek kesehatan. Kan memang setiap calon pengantin harus ke puskesmas mengecek kesehatannya gitu. Sekarang ini lebih kita perketat lagi, karena kan harus dari tes kesehatan itu Ibu itu termasuk diantaranya adalah tes urin. Ya itu sekarang yang kita berlakukan untuk calon pengantin. Mungkin dari situ bisa mengecek dia itu sehat apa enggak, baik sehat fisiknya maupun sehat rohaninya. Ini kerjasama dengan puskesmas biasanya kita. Oke gitu Mbak, nggih. Cekap, sampun cekap Ibu, cekap nggih.
Saya barangkali ada kekurangannya, saya mohon maaf nggih ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan yang kita diskusikan hari ini ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.